Nona Fengnu langsung melawan Ping Chao. Ia pun merasakan kekuatan kegelapan yang kuat. Ditambah lagi tiba-tiba saja ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yang pada akhirnya Nona Fengnu dibuat tepar oleh Ping Chao. Menurut Ping Chao jelas, Nona Fengnu bisa tahu tempat ini karena sedang menyelidiki ras kegelapan. Ping Chao menduga mungkin Nona Fengnu adalah orang yang telah menghilangkan kristal energi. Namun Ping Chao menduga bahwa Nona Fengnu bukan satu-satunya yang menyelidiki mereka. Daripada itu, biarkan Nona Fengnu hidup, mungkin itu akan berguna nanti. Hingga akhirnya Ping Chao membawa Nona Fengnu ke bawah tanah untuk dikurung. 是的，不止他一人，破坏能量收集的人就是老练，我岂敢不听？ Sementara itu kembali ke arena kompetisi, Nian Bing mengatakan kepada kakaknya bahwa hanya Rongji yang belum mencapai semifinal, sedangkan ia, Rongbing, Bing Yun sudah mencapai semifinal karena telah banyak menang dari peserta sebelumnya. Tapi Rongbing yakin Rongji akan membuat keputusan yang tepat karena ini menyangkut ras kegelapan. Diperlihatkanlah sebelumnya Rongji diperintah oleh kakek Rong untuk jangan keluarkan kekuatan sihir yang banyak. Rongji memprotes, bukankah keluarga Rong mengirim mereka untuk membawa kemenangan? Namun kata kakek Rong, ini menyangkut situasi menyeluruh lebih penting. Lalu kemudian wasit mengumumkan babak penyisihan terakhir untuk mencapai semifinal, yakni di kompetisi penyihir antara Rongji melawan Mujing. Di arena, Mujing mengatakan agar Rongji tidak menyembunyikan kekuatan karena mereka sudah tahu kekuatan masing-masing. Terlihat Rongji berambisi untuk mencapai semifinal dan mengalahkan Mujing karena sebelumnya ia sengaja mengalah untuk Nian Bing. Meskipun ia diperintahkan untuk gunakan sihir sedikit mungkin, ia pun harus mengalahkan Mujing. Sedangkan Mujing mengeluarkan boneka kayunya untuk menyerang Rongji. Ia jelas tahu bahwa mengeluarkan energi besar dalam waktu singkat. Ia pun mengetahui bahwa keahlian Rongji adalah mengeluarkan energi besar dalam waktu singkat. Ia pun ingin melihatnya sendiri. Rongji juga mengeluarkan bola apinya untuk menyerang. Ia pun berhasil mengalahkan boneka kayu tersebut. Namun Mujing tidak masalah karena selama benih kehidupan masih ada, itu akan menjadi nutrisi yang baik untuk sihirnya. Rongji seperti meremehkan Mujing. Ia tidak ingin menindas yang lemah karena api lawan dari kayu. Direspon oleh Mujing, itu tergantung apakah Rongji memiliki kemampuan atau tidak. Benar saja, Rongji pun tiba-tiba saja diikat oleh akar tanaman di sana. Rongbing yang melihat hal itu, ia pun tahu. Pantas saja boneka kayu itu mudah dihancurkan karena ternyata untuk membuat Rongji ceroboh. Hal itu dibenarkan oleh Nian Bing. Kalau waktu itu ia tidak memakai bilah mutiara giok, ia juga akan kesulitan memecahkan ikatan tanaman tersebut. Sementara Rongji kesal karena kekuatan sihirnya juga diserap. Mujing meremehkan apakah hanya segini kekuatan dari Rongji yang terkenal dengan bela dirinya. Ia pun menyuruh untuk gunakan keahlian Rongji. Rongji sangat marah dan meledakkan kekuatan apinya. Ia pun kesal dengan semua orang yang meremehkannya. Dijelaskan oleh kakek Rong bahwa di masa kecil Rongji lemah dan sakit-sakitan. Kemajuannya dalam pelatihan sihir juga sangat lambat. Hal itu membuat Rongji kecil mendapat ejekan dari teman-temannya. Bahkan kakek Rong dan ayahnya mengira bahwa Rongji satu-satunya cucu yang tidak berbakat di antara keluarga Rong. Ditambah lagi tidak peduli seberapa besar usaha Rongji, yakni untuk membuktikan dirinya, tapi ada beberapa hal yang lebih penting daripada kemenangan. Terlihat Rongji dikurung dalam penjara tanaman di sana. Ia pun sangat marah dan meledakkan kekuatan api birunya. Dari matanya juga membakar kekuatan sihirnya. Rongbing yang melihat hal itu, ia mengatakan ini adalah keunikan unik Rongji, mampu menggunakan kekuatan sihirnya.
dalam waktu singkat meningkatkan kekuatan sihir setara cendekiawan sihir. Namun ternyata hal ini berbahaya, hanya bisa bertahan 15 menit. Nian Bing tahu hal ini sangat merugikan, ditambah lagi energi sihir sebanyak itu akan dikumpulkan oleh ras kegelapan. Walau sudah diberitahu oleh kakek Rong untuk jangan gunakan kekuatan sihir besar, tapi ketika Rongji menggila, nampaknya tidak ada yang bisa menghentikannya. 先消耗自己的魔法力，在1刻钟的时间是不仅不可能，他要阵风起来。 Terlihat Rongji menyerang. Ia pun menggunakan kekuatan api kembarnya untuk menyerang Mujing. Mujing menggunakan teknik hujan tanamannya untuk menyerap kekuatan sihir Rongji. Namun Rongji tidak peduli. Terjadilah benturan kekuatan sihir di antara mereka berdua. Rongji heran, ternyata Mujing mengubah semua sihirnya menjadi sihir milik Mujing, yang akhirnya hal itu membuat Rongji menjadi terpojok. Ia pun nampaknya akan meledakkan kekuatan sihirnya lagi. 那些鱼不可能撑得了这么久。 Namun sepertinya Nian Bing dan kakek Rong akan menghentikan hal itu, yakni untuk mencegah ras kegelapan mengumpulkan lebih banyak energi sihir. Rongji mengingat perkataan kakeknya untuk melihat gambaran besarnya bahwa ras kegelapan sedang mengumpulkan energi sihir. Bila perlu mengaku kalah saja atau gunakan sedikit mungkin energi sihir. Yang pada akhirnya Rongji pun mengaku menyerah. Tapi kakek Rong mengatakan dalam hatinya bahwa sebenarnya Rongji tidak kalah dalam pertandingan ini. 魔法作为荣家一员，心里这场比。 Dengan begitu wasit mengumumkan bahwa babak penyisihan telah berakhir. 4 peserta berhasil melaju ke babak semifinal, yakni Nian Bing, Mujing, Bing Yun dan juga Rong Bing. Pertarungan semifinal pertama antara dua saudara Rong Bing dan Nian Bing. Sedangkan Bing Yun melawan Mujing. Nampaknya semifinal akan dilangsungkan esok hari. Setelah keluar dari tempat kompetisi, terlihat anggota ras kegelapan yang menyamar menjadi Nona Lan. Ia pun mengancam Nona Fei jika berani keluar dari pandangan matanya, maka adiknya yang akan dikurung dan dihabisi. Terlihat anggota ras kegelapan yang menyamar tersebut. Ia pun menyelinap masuk ke dalam ruangan yang di sana ada bilah umur panjang. Ia pun akan mengambil bilah itu walau di sekitarnya terdapat segel. Ia pun menggunakan gulungan yang diberikan oleh penguasa Yu untuk melemahkan segel tersebut dalam beberapa hari ke depan. 布置完成，只需等待。 Sementara itu kakak Nona Lan yaitu Nona Fei, ia pun melihat Nian Bing dan mengetahui bahwa ia tidak bisa mengabdi lagi kepada ras kegelapan. Ia pun akan menemui Nian Bing agar Nian Bing menyelamatkan dirinya dan juga Nona Lan. Di sisi lain di bawah tanah, Nona Feng No berhasil membuat anggota kegelapan yang menjaganya menjadi tepar. Ia pun melepaskan diri secara terpaksa dan hal itu membuatnya kehabisan banyak energi. Ia pun harus keluar secepat mungkin untuk menyampaikan kabar ini kepada Nian Bing. Yang ternyata ketika Nona Feng No bertarung tersebut, ternyata di sana ada Nona Lan yang dikurung dalam formasi. Yang pastinya Nona Lan pun meminta tolong kepada Nona Feng No. 人呢？ Setelah menghampirinya, Nona Lan mengatakan bahwa dirinya yang di kompetisi itu palsu dan ia dimanfaatkan oleh ras kegelapan agar kakaknya Nona Fei bisa menurut. Namun ketika ia akan membebaskan Nona Lan dari kurungan formasi, muncullah anggota ras kegelapan yang lain yang menyerang. Terjadilah pertarungan di antara mereka. 我先带你出去，又是绑架选手，又是收集魔法。 Untungnya saja Nona Lan bisa lepas dari formasi segel dan membawa Nona Feng No bersamanya untuk kabur. Namun setelah mendarat, terlihat Nona Lan di tubuhnya ada kutukan kegelapan yang akan ditemukan kemanapun mereka pergi.
Hingga akhirnya Nona Fengnu membawa terbang Nona Lan untuk melarikan diri. Akan tetapi di tengah jalan mereka berdua dicegat oleh Ping Chao. Terjadilah pertarungan sedikit di sana. Nona Fengnu jelas tahu bahwa Ping Chao ini adalah orang yang sebelumnya mencuri botol segel Meudas dari Gunung Tiandang. Nona Fengnu menanyakan apakah tujuan mereka. Pastinya mereka tidak mau memberitahukannya. Yang pada akhirnya Nona Fengnu mengeluarkan perubahan Phoenix-nya. Tiba-tiba saja ia pun dipukul oleh Nona Lan dari belakang. 族的小鸟居然还敢！是你！ Karena terlihat Nona Lan dikendalikan oleh mereka, Nona Lan menyuruh Nona Fengnu untuk pergi dan tinggalkan dirinya di sini. Ia juga memberitahukan bahwa ras kegelapan mengumpulkan energi sihir untuk mendapatkan bilah umur panjang, yakni untuk digunakan membuka suatu segel. 哦，不要说的这么难听。不行，这样下去，学魔法是为了他的。 Ia pun justru menyuruh Nona Fengnu menyampaikan pesan kepada kakaknya Nona Fei. Beritahukan saja bahwa ia sudah meninggoy. Dengan begitu, maka kakaknya lepas dari ras kegelapan. Ia juga akan membantu Nona Fengnu untuk kabur dari sini. Hingga akhirnya ia pun mengirim Nona Fengnu dengan kekuatan sihir ruangnya. 你有禁咒吧？ 所幸 Namun ternyata dikejar oleh Ping Chao. Terlihat Ping Chao berhasil mencekik Nona Fengnu. Yang ternyata kekuatan Nona Fengnu sudah habis. Akan tetapi untungnya saja Nian Bing datang tepat waktu bersama Nona Fei untuk menyelamatkan. Diperlihatkanlah sebelumnya Nian Bing tahu dari tadi ia diikuti oleh Nona Fei. Yang akhirnya ia pun menggertak Nona Fei mengapa mengikutinya. 物质，头型。这个菲菲跟了我一路， 到底想干什么？ Nona Fei pun menjelaskan bahwa ia diancam oleh ras kegelapan dengan menggunakan adiknya yang disandra. Nian Bing mau saja menolong, tapi ia ingin jelas apakah ini jebakan atau bukan. Sehingga akhirnya Nona Fei mengaku ia dan adiknya adalah mata-mata rahasia dari rumah Adipati Lanyo dan sudah melihat pertarungan Nian Bing dan Lan Xun sebelumnya. Karena mengetahui Nona Fei bekerja untuk ibu angkatnya, Nian Bing pastinya akan membantu. 我死也不愿意在，我和兰兰都在暗中看着。此物，这是天华牌，既然是干妈的人， Namun ketika Nian Bing mengeluarkan pedang cahayanya, pedang itu pun akan menyerang Nona Fei. Yang ternyata ada kutukan kegelapan dalam tubuh Nona Fei, yang pada akhirnya Nian Bing pun menghilangkannya dengan pedang cahaya. Mereka berdua pun menaiki naga cahaya milik Nian Bing untuk menyelamatkan. 别动，毫无察觉，黑暗种族的使者。 Kembali ke bawah tanah, Nian Bing dan lainnya akan menolong Nona Lan. Namun terlihat Nona Lan sudah kehilangan akal sehatnya karena dikendalikan oleh kutukan kegelapan. Hingga akhirnya Nian Bing akan menyadarkan Nona Lan dengan formasi pedang cahaya. 味儿吧，他们已经没有利用价值，已经失去了理智。我的睡眠。 Setelah hal itu diperlihatkanlah Nona Fengnu terbangun yang di sana sudah ada Nian Bing. Nian Bing bilang bahwa Nona Lan baik-baik saja, hanya saja belum bangun karena disiksa sangat parah oleh ras kegelapan. Nona Fengnu juga menceritakan sebelumnya ia menemukan ras kegelapan sampai mengikuti mereka sampai ke markas. Nian Bing pun mengingatkan untuk jangan mengambil resiko yang besar lagi untuknya. Lalu muncullah Rong Bing di sana. Nian Bing pun mengatakan bahwa mengumpulkan energi sihir hanya sebagian rencana dari ras kegelapan. Nona Fengnu menjelaskan tujuan akhir mereka adalah menggunakan bilah umur panjang, yakni untuk membuka suatu segel. Akhirnya Rong Bing akan menyampaikan pesan ini kepada kakek Rong, karena Nian Bing akan menjaga Nona Fengnu di sini. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah ketika Nian Bing ada di pasar kota.
Di belakangnya ternyata ada Bing Yun yang mengikuti dirinya. 封印，什么？收集魔法，我这就去。 失去 Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Magic Chef Fate Orange Ace part ke-48-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate seperti biasa, mengumpulkan 2 episode terlebih dahulu ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.